Halo semuanya, selamat pagi. Oke, pagi-pagi hari ini kita harus semangat karena kita mau belajar matematika. Ya, materi hari ini tuh bener-bener materi yang seru karena jujur kakak suka banget sama materi ini ya. Bener-bener materi favorit kakak karena tuh seru banget ya. Mungkin kalian bakal ngerasain di mana sih titik serunya materi hari ini. Materinya apa sih kak? Materi hari ini tuh kita belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti ada 3 variabel ya kan? Sistem persamaan linear 3 variabel. Oke. Hari ini kita mau belajar ini seru loh, ini seru banget. Oke. Nah, kita kenalan sama bentuk umum terlebih dahulu. Bentuk umum dari persamaan linear 3 variabel ini biasanya gimana? Biasanya bentuknya itu A1X tambah A2Y tambah A3Z sama dengan D1. B1X tambah B2Y tambah B3Z sama dengan D2. C1X tambah C2Y tambah C3Z sama dengan D3. Inilah bentuk persamaan linear 3 variabel. Oke? A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1, D2, D3 itu harus bilangan real. Ya. Ya. Variabel yang biasa dicari itu adalah variabel X, Y, dan Z. Ya, variabel yang akan dicari itu X, Y, dan Z. Oke. Lanjut. Kalian jangan lupa ya mana konstanta mana koefisien. Jadi kalau kakak tanya A1, B1, C1 itu koefisien X. A2, B2, C2 itu koefisien Y. A3, B3, C3 itu koefisien Z. D1, D2, D3 adalah konstanta. Oke, inilah bentuk umum persamaan linear 3 variabel. Kalau masih bentuk-bentuk gini membingungkan ya kan? Ya, benar. Nah, biasanya sistem persamaan linear 3 variabel ini akan kita selesaikan dengan metode campuran. Apa itu Kak metode campuran? Kak katanya. Metode campuran itu adalah metode dari dua metode, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Waduh, eliminasi kita artikan menghilangkan ya kan, menghapuskan, mengeliminasi. Substitusi menggantikan biasanya ya kan. Nah, kita pakailah metode gabungan dua ini untuk mencari variabel X, Y, dan Z. Oke? Gak usah bingung-bingung, kita lanjut ke contoh saja. Contoh, gak ribet contohnya. Kita ambil contohnya. Oke. Diketahui ada 2X tambah Y, kita kurangkan dengan Z sama dengan 9. Lanjut ada X ditambahkan 2Y ditambah Z sama dengan 6. Lalu ada 3X kita kurangkan Y, kita tambahkan 2Z sama dengan 17. Oke. Ada 3 bentuk persamaan ya kan? Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kita mau mencari variabel X, Y, dan Z dengan cara metode campuran. Gak ribet ini, seru banget sumpah. Ayo kita perhatiin ya. Oke, kita kenalan dulu. Kita ketahuin kalau 2X tambah Y dikurangi Z sama dengan 9 itu adalah persamaan 1. Kita buat dia persamaan 1. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 6 itu persamaan 2. Oke. 3X kurang Y
tambah 2Z sama dengan 17 itu persamaan 3. Oke. Sampai sini tidak ada pertanyaan? Tidak, masih mudah. Lanjut. Oke, kita masuk ke step by stepnya. Step 1 atau langkah pertama adalah kita eliminasi, kita hilangkan eliminasi antara persamaan 1 dan 2. Langkah pertama, ya, kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Langkah kedua, kita eliminasi persamaan 1 dan 3. Itu langkah selanjutnya ya. Yang pertama eliminasi persamaan 1 dan 3. 1 dan 2 dulu, ya kan? 2x ditambah y dikurangi z sama dengan 9. Persamaan 1, persamaan 2, x tambah 2y ditambah z sama dengan 6. Oke. Ada 2 persamaan. Eliminasi tadi kan artinya menghilangkan. Jadi tujuan dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi, kita mau menghilangkan satu variabel sehingga menyisakan 2 variabel. Kita eliminasi lagi, ketika 2 variabel kita eliminasi, kita tinggal menyisakan satu variabel. Jadi kita mau menghilangkan satu variabel sehingga sisanya 2 variabel. Ya, kita di sini boleh menghilangkan, boleh mengeliminasi variabel x, boleh variabel y-nya kak, boleh variabel z-nya kak, boleh, asalkan konsisten. Kalau kalian di sini mengeliminasi variabel x, selanjutnya variabel x juga. Kalau kalian mengeliminasi variabel y, selanjutnya juga harus y, harus konsisten ya. Oke, di sini kita eliminasi variabel x-nya saja. Nah, kalau mau mengeliminasi variabel x, ya, koefisien dari variabel x dari setiap persamaan 1 dan 2 harus sama. Kalau kakak tanya, koefisien x dari persamaan 1 adalah 2. Good job. Koefisien x dari persamaan 2 adalah 1. Berbeda supaya sama. Bagaimana kak? Kita sama-sama kalikan yang di atas kali 1, yang di atas kali 2. Ketika kita buat kali 1, kenapa kak dikalikan 1? Kenapa dikalikan 2? Karena kita mau buat koefisien dari x ya, koefisien x dari persamaan 1 dan 2 itu sama. Dengan cara apa? Kalau 2x kita kalikan 1 tetap 2x, yang di bawah x kita kalikan 2 akan menjadi 2x, sama-sama 2x, udah sama koefisiennya sama. Itulah tujuannya tadi, kakak kalikan 1, yang di atas yang bawah kakak kalikan 2. Oke, selanjutnya persamaan 1 kita kalikan dengan 1 sehingga hasilnya 2x tambah y dikurangi z sama dengan 9. Sama ya, karena sama-sama tetap dikalikan 1. Persamaan kedua kita kalikan dengan 2, berarti x dikali 2, 2x. Lanjut, 2y dikalikan 2 berapa? 4y. Z kita kalikan 2 berapa? 2z. Oke, good job. 6 kita kalikan 2, 12. Lanjut ya, lanjut. Kita lakukan apa ya? Pengurangan atau penjumlahan? Maksudnya gimana? Kak, kita mau mengeliminasi si x. Kalau kita letak di sini pengurangan itu hal yang benar. Kenapa? Ketika 2x kita kurangkan dengan 2x, akan apa x-nya? Habis, hilang, 0. Itu tujuan kita, eliminasi si x. Makanya kita buat kurang. Kalau di sini kita buat tambah, 2x tambah 2x ada 4x jadinya. Gak hilang si x-nya, gak sesuai sama tujuan kita mengeliminasi si x ya kan. Makanya di sini kita buat kurang. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan sebelum kita lanjut. Oke, tidak ada. 2x dikurangi 2x habis. Y dikurangi 4y berapa? Min 3y, min 3y. Lanjut, min z dikurangi min 2z, min 3z. 9 dikurangi 12 berapa? Min 3. Dapatlah persamaan keempat. Sudah, tidak membingung-bingung lagi kan? No bingung-bingung. Oke, belum selesai. Ini masih step 1. Step 2 itu adalah eliminasi ya, persamaan 1 dan 3. Oke, ini persamaan 1 dan 3. Kita tuliskan kembali persamaan 1. 2x tambah y dikurangi z sama dengan 9. Persamaan 3. 3x dikurangi y ditambah 2z sama dengan 17. Ingat, harus konsisten. Yang di awal kita eliminasi si x, di sini juga harus kita eliminasi x. Supaya x tereliminasi, koefisien x dari persamaan 1 dan 3 harus sama. Supaya sama, yang di atas kita kalikan
3. Good job. Yang di bawah kita kalikan 2. Apa? Kenapa? Supaya apa? Koefisien X dari persamaan 1 dan 3 sama, yaitu 6. Yap, good job. Lanjut, persamaan 1 kita kalikan 3, berarti 6X ditambah 3Y dikurangi 3Z sama dengan 27. Lanjut, 3X kali 2 6X, min Y kali 2 min 2Y, 2Z kali 2 tambah 4Z sama dengan 17 kali 2 berapa? 34. Lanjut, di sini harus kita lakukan apa? Ayo, lakukan pengurangan atau penjumlahan. Yap, good job. Pengurangan. Kenapa kita mau eliminasi si X? Jadi kita lakukan pengurangan. 3X dikurangi 3X 0. Lanjut, 3Y dikurangi 2 negatif 2Y, berarti 3Y tambah 2Y 5Y. Lanjut, negatif 7Z ya. 27 dikurangi 34 negatif 7. Jumpalah persamaan yang kelima. Belum selesai, belum, masih step 2, masih ada beberapa step lagi ya. Lanjut, step berikutnya adalah kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Negatif 3Y kurangi 3Z sama dengan min 3. Ini persamaan ke-4. Persamaan ke-5, 5Y dikurangi 7Z sama dengan negatif 7. Oke, kalau di step ketiga ini ya, kalian mau eliminasi si Y, kalian bakal menghasilkan Z. Dapatlah si Z-nya berapa. Kalau kalian eliminasi si Z, maka yang dapat apa? Y. Good job. Oke, di sini kita eliminasi si Y-nya aja ya. Si Y-nya dengan sama-sama yang atas kita kalikan berapa? 5, yang bawah 3. Good job. Ya udah, ayo kita kalikan coba. Negatif 3Y kali 5 negatif 15Y dikurangi 15Z negatif 15. Bawahnya 15Y dikurangi 21Z sama dengan negatif 21. Lanjut, kita apain? Kita kurang atau kita tambah? Kita mau eliminasi si Y, harus kita tambah. Good job. Ya kan, negatif 15Y ditambah 15Y kan habis Y-nya ya kan. Negatif 15Z ditambah negatif 21Z itu negatif 36Z ya kan. Di sini juga negatif 36 sehingga Z sama dengan negatif 36 dibagi negatif 36 sama dengan 1. Nemulah kita si Z. Selesai kak? Belum dong, tujuan di awal kita kan nyari X, Y, Z. Kita baru nemu si Z, belum nemu si X sama si Y. Nah, selanjutnya disinilah metode substitusi kita gunain. Jadi jadi kita akan substitusi yang baru kita jumpain. Apa tadi yang baru kita jumpain? Z sama dengan 1 ke persamaan 4 boleh, 5 boleh. Nah, lihat gini. Kalau kita nemu Z ya, kita mau substitusi, kita mau masukkan, kita mau gantikan ya. Z sama dengan 1. Kalau kita masukkan dia di persamaan 4 dan persamaan 5, kita akan dapat nilai Y. Berarti kita langsung dapat nilai Y. Kalau kita antara, pilihlah mau persamaan 4 atau persamaan 5. Tapi ketika kita masukkan dia ke persamaan 1, 2, 3 ya kan, itu nggak akan nemu, ya nemu tapi nemunya X sama Y juga masih belum selesai. Makanya kalau yang langkah 1, 2, 3, 4 ya, step keempat ini ya, ini boleh kita pilih persamaan 4 atau persamaan 5 ya. Yang ini persamaan 4 atau persamaan 5. Lanjut ya. Jadi persamaan 4-nya itu ada negatif 3Y dikurangi 3Z sama dengan negatif 3. Ya. Lalu kita buat negatif 3Y dikurangi, kita substitusi, kita gantikan Z dengan 1. Berarti 3 dikali 1 sama dengan 3. Sehingga negatif 3Y dikurangi 3 sama dengan 3. Negatif 3Y sama dengan 3 di berapa tuh? Ya, negatif 3 tambah 3. Benar. Terbang. Ya. Ya kan?
persamaan 4 atau ini persamaan 4-nya negatif 3 loh. Aduh salah, maaf ya. Di sini ini udah ditulis negatif 3 loh. Kenapa di bawahnya jadi 3 ya? Negatif 3 berarti negatif 3 ini jadinya ya tambah 3 ya kan. Jadi negatif 3Y sama dengan 0, sehingga Y sama dengan 0. Ternyata capek-capek Y-nya 0 ya teman-teman. Salah kak? Enggak, boleh Y sama dengan 0. Boleh aja Y sama dengan 0. Kita udah jumpa Z sama Y. Berarti yang belum kita jumpain siapa? Si X-nya. X-nya masih sembunyi-sembunyi. Kita harus temukan di mana persembunyian si X. Dengan cara substitusi Y sama dengan 0 dan Z sama dengan 1 ke persamaan. Ini kalian bebas mau persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Kalian bakal jumpa si X. Jadi ada tempat 3 persembunyian si X ya kan. Persamaan 1, 2, 3. Kalau kalian masukkan ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 boleh. Jadi kita masukkan dia ke persamaan 1 saja. Lanjut, persamaan 1 itu 2X tambah Y dikurangi Z sama dengan 9 ya kan. Berarti 2X, Y-nya 0, Z-nya 1 sama dengan 9. Berarti 2X sama dengan 9 dikurangi ditambah 1. X sama dengan berapa tuh? Ya kan 9 tambah 1, 10. Masih 2X ya. Berarti X sama dengan 5. 10 bagi 2. Ternyata jumpalah si X-nya 5. X-nya 5. Jadi X sama dengan 5, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 1. Kita udah sampai tahap di sini. Ada yang mau bertanya? Kakak persilahkan. Yang mau ditanya dipersilahkan. Yang masih bingung-bingung dipersilahkan. Gak bingung kan? Seru kan ngerjainnya? Seru banget materi ini, tahu? Seru banget. Kalau kita mau ngecek ya, bener gak sih kalau kita masukkan X-nya 5, Y-nya 0, Z-nya 1 ke 3 persamaan tadi, apakah menghasilkan hal yang benar? Kita boleh coba. Di persamaan 2 boleh kita coba ya. Kita buktiin gak apa-apa, memeriksa kembali kita namanya kalau di metode Polya. Oke, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 6. Ketika X-nya 5, Y-nya 0, berarti kan Z-nya 1 sama dengan 6. 6 sama dengan 6. Terbukti benar. Berarti udah benarnya. Persamaan 3 kita boleh coba? Boleh. Samanya itu terbukti benarnya nanti itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, lanjut ya. Tapi biasanya teman-teman SPLTV itu disajikan soalnya dalam bentuk cerita. Iya, biasanya kayak gitu ya. Kenapa kak? Contoh ya, si Budi membeli satu buku ditambah 2 pulpen ditambah 1 roll sama dengan 4. Contoh tuh ya. Ulang ya, contoh gini, dengerin benar-benar. Biasanya soal dalam bentuk cerita, biasanya SPL TV ini nggak langsung dia soalnya bentuk persamaan seperti ini, nggak langsung seperti ini dia, dalam bentuk cerita dulu. Contoh tadi ya, si Budi membeli 1 buku, 1 pulpen, dan 1 roll seharga 4.000. Lanjut ya kan, si Budi tadi. Ternyata si Rara juga membeli 1 buku ya, 1 buku sekian, 1 buku, 2 pulpen tambah 3 roll sama dengan 6.000. Nah biasanya kalau dalam bentuk cerita itu kita misalkan tadi buku tadi X, pulpen Y, dan apa tadi, roll Z itu dengan permisalan, makanya bisa terbentuklah persamaan seperti ini. Lanjut kita selesaikan dengan hal yang sama. Oke? Mau contoh lagi atau sudah cukup? Mau kita kasih 1 contoh lagi? Boleh? Boleh. Kita buat ya. X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Lanjut persamaan kedua. X dikurangi 2Y dikurangi Z sama dengan 1. Persamaan yang ketiga,
ada 2x dikurangi y dikurangi 2z sama dengan negatif 1. Coba kita cari ya. Ya kita, mana nggak nampak. Nah kita selesaikan ini ya. Ini persamaan 1 berarti ya kan. Ini persamaan 2 ya kan. Dan ini persamaan 3 ya. Tapi yang ditanya itu X tambah Y tambah Z. Boleh ya, gak masalah kan? Gak masalah. Kalau kita udah jumpa nilai X, nilai Y, nilai Z, udah kita tinggal jumpa, kita tambahkan itunya ya. Oke, ingat step 1 adalah eliminasi. Eliminasi persamaan berapa tadi? Persamaan 1 dan 2. Sehingga X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Lanjut persamaan kedua, X dikurangi 2Y dikurangi Z sama dengan 1. Kalau ini kita mau eliminasi yang mana cocoknya, cakepnya gitu ya kan. Ya bisa eliminasi si X boleh, langsung udah sama ya kan koefisiennya. Si Z udah sama juga, tapi si X nya aja ya kita eliminasi dengan cara kita kurangkan. X kurang X habis, Y dikurangi min Y dikurangi min 2Y berarti 3Y. Lanjut Z ditambah, jadi tambah ya, negatif kali negatif ya, tambah Z berarti tambah 2Z. 4 dikurangi 1 3, jumpalah persamaan ke 4. Lanjut kita mode cepat aja nih ya kan, udah gampang tadi loh, gak ada yang susah dari materi ini. Eliminasi persamaan 1 dan berapa? 3. Persamaan 1 ada X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Persamaan 3 ada 2X kurang Y dikurangi 2Z sama dengan negatif 1. Kita mau eliminasi si X. Konsisten, tadi kita eliminasi X, di sini juga harus eliminasi si X ya kan. Berarti kita kalikan 2, di bawahnya kita kalikan 1. Ya jangan bingung ya, pelan-pelan. Kalau bingung langsung ditanyain ya. 2X ditambah 2Y langsung kita kalikan persamaan 1 dengan kali 2. X kali 2 2X, Y kali 2 2Y, Z kali 2 2Z, 4 kali 2 8. Lanjut, karena ini sama kali 1 kita tuliskan ulang aja ya, negatif 1. Lanjut kita lakukan pengurangan ya kan, pastinya ya kan, karena 2X kurang 2X habis. Selanjutnya berapa nih? 2Y dikurangi min Y berarti 3Y ya kan. 2Z ditambah tambah 2 jadinya ya kan, tambah 4Z sama dengan 8 dikurangi negatif 1, 8 tambah 1 9 ya, gak nampak nih 9. Jumpalah persamaan yang ke 5 ya kan. Lanjut kita model cap aja ya kan. Eliminasi persamaan 4 dan 5 dong ya kan. Lanjut persamaan 4 tadi ada 3Y ditambah 2Z sama dengan 3. Persamaan kelima ada 3Y ditambah 4Z sama dengan 9. Ini nggak nampak ya. Oke. Kalau kita lihat di sini langsung aja kita eliminasi si Y. Karena udah sama sih koefisien Y di persamaan 4 dengan koefisien Y di persamaan 5 sama 3Y, tapi kita harus apa? Kurangkan. Berarti 2Z dikurangi 4Z berarti negatif 2Z. 3 dikurangi 9 berapa tuh? Negatif 6 ya kan. Berarti Z sama dengan berapa? Negatif 6 bagi negatif 2, Z sama dengan 3. Nemulah si Z. Oke, udah nemu si Z. Wih, gampang banget ya kan. Selanjutnya apa? Jangan lupa kita substitusi ya kan. Z sama dengan 3 ke persamaan. Ayo yang berapa nih? Kalau Z sama dengan 3 nih bolehnya ke persamaan yang mana? Biar nemu ya persamaan antara persamaan 4 dan 5. Kita pilih persamaan 5 boleh. Persamaan 5 itu 3Y ditambah 4Z sama dengan 9. Sehingga 3Y tambah, kita substitusikan Z sama dengan 3 berarti 4. Kita gantikan Z ini dengan 3. 3 sama dengan 9. Lanjut lagi 3Y berarti tambah 12 ya kan, 4 kali 3 sama dengan 9. 3Y sama dengan 9 dikurangi 12. 3Y sama dengan berapa? Negatif 3.
3. Berarti Y sama dengan negatif 3 dibagi 3 berapa? Negatif 1. Jumpa si Y. Ya kan? Jumpa si Y. Udah jumpa si Y, jumpa si Z. Berarti kita harus substitusikan mereka ke persamaan antara persamaan 1, 2, dan 3. Ya kan? Oke. Substitusi. Ya kan? Persamaan. Substitusi. Substitusi apa? Y sama dengan negatif 1 dan Z sama dengan 3. Ke persamaan 1 aja kita buat. Persamaan 1 ini ya kan? Persamaan satunya X tambah Y tambah Z sama dengan 4. X, Y-nya berapa? Negatif 1, substitusi, gantikan. Berarti langsung aja ya, negatif 1. Z-nya berapa? 3 tambah 3 sama dengan 4. Berarti X ditambah 2 sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 dikurangi 2. X sama dengan 2. Ujung pasti X-nya 2. Ini namanya sebenarnya pindah ruas ya kalau teman-teman diajarin. Sebenarnya bukan pindah ruas teman-teman, itu kayak gini. X tambah 2 sama dengan 4. Kita mau menghilangkan si 2-nya tadi ya kan. 2-nya tadi nih kan mau kita hilangkan kan. Jadinya X tambah 2 kita kurangkan 2, pastinya 2-nya akan hilang. Kalau di kirinya kita kurangkan ke 2, yang di kanan juga kita kurangkan 2. Jadinya X sama dengan 2. Nemulah. Jadi ya kan, nemulah semuanya kan. X sama dengan 2, Y sama dengan min 1, dan Z sama dengan 3. Ya kan? Sehingga X tambah Y tambah Z sama dengan 2 dikurangi 1 ditambah 3. Berapa 2 kurang 1? 1 tambah 3, 4. Selesai, nemu. X tambah Y tambah Z hasilnya 4. Wih, mudah banget. Tidak ada yang sulit. Ada yang mau ditanyakan, kakak persilahkan. Karena mungkin kalian ya SMP ya sudah kenalan sama SPL DV 2 variabel. Kalian juga udah kenalan kan sama metode eliminasi, metode substitusi. Jadi kalau di tingkat SMA kelas 10 dia SPL TV dia ada 3. Jadi agak tingkat lebih lanjut, tapi ya nggak sulit banget kan, masih menerapkan metode eliminasi dan juga substitusi. Sampai di sini ada pertanyaan, dipersilahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekianlah materi hari ini. Materi yang sangat seru bukan? Pastinya dong. Kita akhiri, selamat pagi semuanya.